Pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab angkat bicara soal bentrok rombongannya di Jalan Tol Jakarta Cikampek dengan polisi yang berujung tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Rizik memberi kesaksian soal kejadian tengah malam itu saat pemakaman jenazah di pesantrennya di kawasan Megamendung, Bogor, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020, seperti terekam dalam video Front TV, kanal resmi FPI. Rizik mengatakan, kronologi yang disampaikan DPP FPI tentang kejadian tersebut adalah benar. Ia mengaku ada dalam iring-iringan kendaraan saat sejumlah mobil tak dikenal mengikuti rombongannya di tengah tol Jakarta Cikampek, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020, dini hari. Saat itu, Rizik mengaku tak menduga mobil yang coba mendekati mobil rombongannya adalah polisi. Sama sekali kami tidak pernah menduga, mengira, apalagi menuduh. Yang kami tahu mereka adalah orang jahat yang ingin mencelakakan kami, ujar Rizik. Rizik mengatakan, jumlah mobil yang mencoba bermanuver masuk ke rombongannya sangat banyak. Banyak sekali mobil saling silih berganti berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang berada di depan, kata Rizik. Rizik mengatakan, 2 mobil pengawal yang ada di dalam rombongannya kemudian berusaha menghalau mobil-mobil tersebut. Ia menyebut para pengawalnya menjauhkan mobil para pengintai dari rombongan utama dengan cara yang cerdas. Dari keterangan FPI sebelumnya, 2 mobil pengawal Rizik terpisah dengan rombongan utama saat menghadap mobil pengintai itu. Satu mobil kemudian melarikan diri setelah mendengar suara tembakan. Sementara itu, satu mobil lain yang berisi 6 orang anggota Laskar hilang. FPI tak lagi bisa menghubungi para Laskar setelah kejadian. FPI baru tahu ke-6-nya tewas ditembak polisi setelah pengumuman dari Polda Metro Jaya pada Senin siang. Kondisi jenazah versi FPI. Sebelumnya, FPI memberikan keterangan resmi terkait kondisi 6 jenazah Laskarnya yang tewas ditembak polisi. FPI menyebut terdapat lebih dari 1 lubang peluru di tiap jenazah. Bahwa pada seluruh jenazah terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Demikian siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman, Rabu. FPI menyebut tembakan terhadap para anggota Laskar tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung. Dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa ditembak dari jarak dekat, ujar Sabri Lubis melalui rilis itu. Masih mengutip pandangan ahli, FPI menyebut tembakan ke arah jantung tersebut ada yang dilakukan dari depan, bagian dada, dan ada yang dilakukan dari belakang. Terakhir, FPI menyatakan bahwa pada tubuh sebagian besar jenazah terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pihak kepolisian kemudian menyerahkan semua jenazah kepada keluarga masing-masing. 6 jenazah dibawa pihak FPI, lalu disemayamkan di Masjid Al-Islah Petamburan, Jakarta Pusat, sebelum dimakamkan. Jenazah dimakamkan di lokasi berbeda-beda sesuai keinginan keluarga. Kronologi versi polisi. Polisi sebelumnya menyebut mobil yang digunakan 10 orang simpatisan Rizik Syihab lebih dahulu menabrak kendaraan polisi. Hal itu terjadi di tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari. Saat itu, menurut polisi, pihaknya tengah mengusut dugaan rencana pengerahan massa pendukung Rizik ke Mapolda Metro Jaya, Senin siang, untuk mengawal proses hukumnya. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, mobil berisi Laskar khusus FPI beberapa kali menabrak mobil polisi yang mengikuti. Proses nabrak dulu berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet, ujar Tubagus di Mapolda Metro Jaya, Senin. Setelahnya, kata Tubagus, mereka langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam dan pistol ke arah anggota. Namun, ia tidak menjelaskan tentang proses penyerangan tersebut. Perannya jelas ada 2 mobil yang mepet kita yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan.
Ada yang menggunakan sajam dan menggunakan senpi, kata Tubagus. Tubagus menegaskan, bukti penyerangan yang dilakukan oleh Laskar Khusus FPI terhadap polisi telah dikantongi, salah satunya hasil pesan suara. Rekaman suara tersebut menunjukkan adanya perbincangan dari Laskar Khusus FPI untuk mencelakakan polisi. Juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing di sana, kemudian dipepet, semua terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note, ujar Tubagus. Dalam voice note, menurut kepolisian, Laskar Khusus FPI telah mengetahui bahwa pihak yang mengikuti adalah polisi. Meskipun demikian, pihak Laskar Khusus FPI tetap melakukan penyerangan kepada polisi. Nyata sekali bagaimana perencanaannya, bagaimana yang bersangkutan sudah tahu itu mobil polisi kemudian bagaimana dipancing, dipepet itu terlihat semua, di dalam situ, VN, nyata sekali, ujar Tubagus. Merasa terancam, polisi kemudian melakukan penembakan hingga menewaskan 6 pengawal Rizik. Dalam konferensi pers, kepolisian menunjukkan sejumlah barang bukti yang disebut milik simpatisan Rizik. Ada senjata api berupa 2 pucuk pistol dan 7 peluru. Selain itu, ada 3 selongsong peluru. Menurut polisi, 2 pistol tersebut bukan pistol rakitan. Versi polisi, pihak Laskar menembak sebanyak 3 kali. Barang bukti lain yang ditunjukkan adalah sebilah pedang dan sebilah celurit.